Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cinta diuji oleh rasa yang tak terucap, bisakah sebuah pernikahan tetap bertahan? Amir, pria yang mencintai istrinya, menyimpan kekaguman terlarang pada sahabatnya sendiri. Saat kejujuran menjadi pedang bermata dua, Sinta dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan, mempertahankan cinta atau merelakan kebahagiaan suaminya pada orang lain. Namun, ketika penyakit mendekati ambang maut, keputusan-keputusan mereka akan menentukan apakah cinta sejati benar-benar cukup untuk menyembuhkan hati yang retak. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah rumah kecil yang hangat di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 8 tahun. Amir, seorang pria berusia 35 tahun dengan pembawaan tenang dan penuh perhatian, dikenal sebagai suami yang mencintai istrinya, Sinta. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk membuatkan teh hangat sebelum berangkat kerja. Sebuah rutinitas sederhana yang menunjukkan betapa ia peduli pada istrinya. Namun, di dalam hati Amir, tersimpan sebuah rahasia yang perlahan-lahan mengusik pikirannya. Rasa kagum dan cinta yang tak pernah diungkapkan kepada Laras, teman dekat istrinya. Sinta, wanita berusia 34 tahun, adalah sosok yang penuh kasih dan memiliki hati selembut sutra. Ia adalah pendamping hidup yang selalu setia, meski terkadang merasa terlalu lelah dengan kesibukan rumah tangga dan pekerjaan. Ia tidak sempurna, dan ia tahu itu. Namun, cinta dan pengabdiannya kepada Amir adalah hal yang tidak pernah ia ragukan. Keberadaan Laras dalam lingkaran hidup mereka membuatnya sedikit insecure, meskipun ia berusaha menepis perasaan tersebut dengan senyuman. Laras, sahabat Sinta sejak masa kuliah, adalah wanita berusia 33 tahun yang dikenal karena kebaikan hatinya dan sikapnya yang bijaksana. Ia sering datang ke rumah Sinta untuk membantu membereskan pekerjaan rumah, memasak, atau sekadar berbagi cerita. Laras adalah tipe orang yang tidak pernah menginginkan apa yang bukan miliknya. Tapi pesona dan kelembutannya secara alami membuat banyak orang kagum, termasuk Amir. Meski ia merasakan perhatian yang berbeda dari Amir, ia memilih untuk menjaga jarak demi persahabatan mereka. Ketiganya terhubung dalam hubungan yang penuh dengan cinta, rasa syukur, dan juga ketegangan yang tidak terucapkan. Hari-hari berlalu dengan damai. Sampai akhirnya perasaan yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan, mengguncang harmoni dalam hubungan mereka. Disinilah cerita mereka bermula, tentang cinta, pengorbanan, dan ujian terhadap hati. Amir dan Sinta memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat suara burung di pagi hari dan wangi kopi yang diseduh menjadi bagian dari rutinitas mereka. Keduanya saling melengkapi. Amir adalah pria yang tenang dan selalu berusaha memimpin keluarga dengan bijaksana, sementara Sinta, dengan sifatnya yang ceria dan penuh kasih, menjadi jiwa dari rumah tangga mereka. Setiap pagi, Sinta sibuk menyiapkan sarapan sementara Amir membaca koran di meja makan. Kadang-kadang, suara tawa mereka terdengar ketika Sinta menggodanya dengan cerita lucu atau keluhan kecil tentang tanaman di kebun belakang yang mulai layu. Kehidupan mereka terlihat damai, meskipun jauh dari kemewahan. Namun, di balik tawa itu, mereka tetap menghadapi tantangan seperti pasangan lainnya. Kesibukan Amir di tempat kerja sering membuatnya kelelahan, sementara Sinta harus mengatur waktu antara bekerja paruh waktu dan mengurus rumah. Ada hari-hari ketika semuanya terasa berat, tetapi keduanya selalu menemukan jalan untuk saling menguatkan. Di tengah kehidupan mereka, ada Laras. Ia adalah sahabat Sinta sejak masa kuliah, dan hubungannya dengan pasangan ini begitu dekat hingga seperti bagian dari keluarga. Laras sering datang ke rumah, baik untuk membantu Sinta membersihkan rumah atau sekadar berbagi cerita di sore hari sambil menyeruput teh. Sosoknya yang penuh perhatian dan bijaksana sering menjadi sumber kenyamanan, terutama bagi Sinta yang merasa terbantu oleh kehadirannya. Amir awalnya melihat Laras seperti seorang adik. Ia sering memuji cara Laras berbicara, yang selalu penuh logika namun lembut. Ketika Laras membantu Sinta menyiapkan makan malam atau mengatur ulang dekorasi ruang tamu, Amir tak bisa menahan kekagumannya terhadap wanita itu. Namun, ia selalu menyimpan rasa itu rapat-rapat,
berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kekaguman belaka. Kedekatan mereka bertiga menciptakan suasana hangat yang tak tergantikan. Terkadang, mereka menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, memasak barbeku di halaman belakang atau sekadar duduk di ruang tamu sambil menonton film. Laras menjadi seperti penyeimbang. Seseorang yang bisa membuat Sinta tertawa lebih lepas dan Amir merasa lebih dihargai dalam obrolan ringan mereka. Namun, kebersamaan ini tanpa sadar menjadi ladang bagi benih-benih rasa yang tak diinginkan. Amir mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman terhadap Laras. Setiap kali Laras tersenyum atau berbicara dengan nada lembut, hati kecil Amir merasakan getaran yang tak seharusnya ada. Ia tahu ini salah, tetapi semakin ia mencoba mengabaikan, perasaan itu semakin kuat. Di sisi lain, Sinta merasa aman dengan kehadiran Laras. Ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya itu, yang telah dianggapnya seperti saudara, bisa menjadi sosok yang diam-diam mencuri perhatian suaminya. Kehidupan yang mereka anggap harmoni sebenarnya mulai terguncang dari dalam, meskipun tak satu pun dari mereka yang berani mengakuinya. Hari-hari terus berjalan seperti biasa, dengan tawa dan kebersamaan. Tetapi, di balik layar, ada gejolak kecil yang mulai membesar, mengintai saat-saat kebahagiaan mereka. Harmoni yang mereka banggakan kini menjadi seperti kaca tipis yang siap retak kapan saja. Hari itu, matahari sudah hampir tenggelam ketika Amir akhirnya memberanikan diri untuk membicarakan sesuatu yang telah lama menghantui pikirannya. Ia tahu, percakapan ini bisa mengubah segalanya. Dengan suara pelan tapi tegas, Amir membuka topik yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Sinta, aku ingin kita bicara serius," katanya sambil mengaduk kopi yang sudah mulai dingin. Sinta, yang sedang melipat baju di sofa, mengangkat wajahnya. "Ada apa, Mas? Kok serius banget?" tanyanya, mencoba membaca ekspresi suaminya. Amir menarik napas panjang. Ia mengatur kata-katanya dengan hati-hati, meski tahu bahwa apapun yang ia katakan mungkin tidak akan terdengar baik di telinga istrinya. "Aku ingin menikah lagi dengan Laras." Kalimat itu menghantam Sinta seperti badai. Tangan yang tadinya sibuk melipat baju terhenti di udara. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa, Mas?" Suaranya bergetar. "Laras? Sahabatku?" Amir mengangguk, menundukkan kepalanya. "Aku kagum sama dia, Sin. Laras punya sesuatu yang melengkapi apa yang kadang aku rasakan kurang di antara kita. Tapi aku nggak bermaksud menyakitimu." Perkataan itu seperti menancapkan pisau di hati Sinta. Ia merasa cintanya, pengorbanannya, semua yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga rumah tangga mereka, seolah-olah tidak berarti. "Kekurangan? Apa kurangnya aku selama ini, Mas?" Sinta bangkit dari sofa, menatap Amir dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku selalu ada buat kamu, buat rumah ini. Lalu sekarang kamu bilang aku kurang?" Amir tergagap, mencoba menjelaskan. "Bukan begitu, Sin. Kamu luar biasa." Laras punya cara bicara yang bijaksana. Dia sering ngasih sudut pandang baru yang bikin aku merasa dihargai. Aku merasa dia bisa melengkapi kita. "Melengkapi kita?" Sinta memotong, nadanya tinggi. "Jangan bawa-bawa aku dalam keinginanmu, Mas. Kamu nggak sadar apa yang kamu minta? Laras itu sahabatku. Bagaimana aku bisa hidup dengan itu?" Suasana tegang memenuhi ruang tamu mereka. Amir mencoba meraih tangan Sinta, tapi ia menepisnya. Tangisnya pecah, membuat Amir hanya bisa diam terpaku. "Sinta, aku nggak ingin ini menyakitimu," Amir berkata dengan nada penuh penyesalan. "Aku hanya mencoba jujur dengan perasaanku." "Jujur?" Sinta menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kalau ini yang kamu sebut jujur, aku lebih baik nggak tahu." "Kamu tahu, Mas? Aku selalu percaya sama kamu, tapi sekarang semua itu hancur." "Hancur?" Sinta berlari ke kamar, meninggalkan Amir yang hanya bisa terduduk, menyesali semua yang baru saja terjadi. Ia tahu, kejujurannya malam itu telah menghancurkan hati istrinya. Tetapi ia juga tahu bahwa menyembunyikan perasaannya hanya akan menjadi beban yang lebih besar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Amir terjaga di ruang tamu, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi setelah percakapan itu. Sementara Sinta terisak di kamar,
mencoba menerima kenyataan bahwa cinta yang selama ini ia perjuangkan ternyata tidak cukup di mata suaminya. Di dalam pikirannya, Sinta bertanya-tanya, apakah Laras tahu tentang ini? Dan jika Laras tahu, apakah ia akan setuju? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui tidurnya yang tidak nyenyak, menyisakan rasa sakit yang perlahan mengubah hubungan mereka dari harmoni menjadi keretakan yang tak terlihat. Sejak malam itu, rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan berubah menjadi dingin dan sepi. Sinta masih menjalankan tugasnya sebagai istri, memasak, mencuci, membersihkan rumah, tapi semuanya dilakukan tanpa semangat. Ia berbicara seperlunya dengan Amir, dan seringkali lebih memilih diam daripada harus memulai percakapan. Amir merasakan perubahan itu, namun ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Setiap kali ia mencoba mendekati Sinta, ia hanya mendapat jawaban pendek atau tatapan kosong. Di matanya, Sinta terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan sebagian jiwanya. "Mas, makan malam sudah siap," kata Sinta suatu malam, dengan nada yang datar. Amir mengangguk, berjalan ke meja makan. Tidak ada candaan seperti dulu, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana harinya di kantor. Mereka makan dalam sunyi, hanya suara dentingan sendok dan garpu yang terdengar di ruangan. Di dalam hatinya, Sinta masih terluka. Bayangan Amir yang mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Laras terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat Amir, ia merasa cemburu dan tersinggung, meskipun Laras tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin merebut suaminya. Rasa sakit itu membuat Sinta mulai menjaga jarak, bahkan dari Laras. Ia jarang lagi mengundang sahabatnya ke rumah. Jika Laras mencoba menghubunginya, Sinta selalu mencari alasan untuk menghindar. "Aku sibuk, Laras. Mungkin lain kali," katanya suatu kali melalui telepon. Laras, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, merasa bingung. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, tapi tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah penyebab dari semua ini. Sementara itu, Amir hidup dalam rasa bersalah. Ia tahu bahwa kejujurannya telah melukai hati istrinya, dan ia membenci dirinya sendiri karenanya. Namun, perasaan terhadap Laras masih sulit ia hilangkan. Setiap kali ia memikirkan Laras, ada rasa hangat yang mengalir di hatinya, tetapi perasaan itu juga bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Suatu malam, saat Sinta sudah tertidur, Amir duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Sinta tersenyum lebar, matanya penuh cinta. Pandangan itu kini sulit ia temukan lagi di wajah istrinya. "Kenapa aku begini?" gumam Amir pelan, suara hatinya berperang. Ia tahu ia mencintai Sinta, tapi kenapa rasa terhadap Laras begitu sulit ia buang? Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang. Amir dan Sinta hidup seperti dua orang asing di rumah yang sama. Suatu pagi, saat Amir hendak berangkat kerja, ia mencoba mencium kening Sinta seperti biasa. Namun, Sinta sedikit menjauh, membuat Amir berhenti di tengah gerakannya. "Sinta?" Amir memanggil lembut. "Aku harus pergi ke pasar, Mas," jawab Sinta singkat, mengambil tasnya dan berlalu tanpa menoleh. Amir hanya bisa menghela napas. Ia tahu, pernikahan mereka tidak lagi seperti dulu. Di sisi lain, Laras mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres antara Amir dan Sinta. Ketika ia bertemu Sinta di pasar, ia mencoba mengajaknya berbicara. "Sinta, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu kelihatan berbeda," tanya Laras dengan hati-hati. Sinta tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nggak ada apa-apa, Laras. Mungkin aku cuma lagi banyak pikiran." Namun, Laras tahu bahwa Sinta sedang menyembunyikan sesuatu. Hubungan yang dingin ini akhirnya mencapai puncaknya ketika suatu malam, Amir memberanikan diri untuk berbicara jujur dengan Sinta. "Aku tahu kamu marah, Sin. Aku tahu aku salah," katanya pelan, mencoba menatap mata istrinya. Sinta yang sedang merapikan tempat tidur berhenti, lalu berbalik menghadapnya. "Kalau tahu salah, kenapa kamu masih memikirkan Laras, Mas? Aku bisa melihatnya di matamu setiap kali kamu menyebut namanya." Amir terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Sinta seperti membuka luka yang selama ini ia coba sembunyikan. "Aku nggak tahu, Mas," lanjut Sinta dengan suara bergetar. "Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup dengan ini selamanya." Amir menunduk,
merasa hancur melihat istrinya yang begitu rapuh. Ia tahu, jika ia tidak segera mengambil keputusan, pernikahan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Waktu seolah melambat ketika Amir jatuh sakit. Demam tinggi yang awalnya dianggap sepele berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu malam, ia pingsan di ruang tamu. Sinta yang panik segera membawanya ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Dokter mengatakan Amir mengalami infeksi berat yang memengaruhi fungsi beberapa organ. Ia harus dirawat intensif, dan tidak ada jaminan pemulihan yang cepat. Kata-kata itu menghantam Sinta seperti gelombang besar. Tapi ia tahu ia tidak punya waktu untuk terpuruk. Suaminya membutuhkan dirinya, dan ia akan memberikan segalanya. Di rumah sakit, Sinta menghabiskan hari-harinya merawat Amir. Ia tidur di kursi kecil di samping ranjang suaminya, menggenggam tangannya di setiap momen sulit. Meskipun hatinya masih terluka oleh pernyataan Amir sebelumnya, cinta yang ia miliki untuk suaminya tetap lebih besar dari rasa sakit itu. Setiap pagi, Sinta membersihkan tubuh Amir dengan kain hangat, membantunya makan, dan berbicara pelan meskipun seringkali tidak mendapat respons. "Mas, aku di sini. Kamu harus kuat, ya?" katanya dengan suara lembut, meskipun air matanya kadang tak bisa ditahan. Ketika mendengar kabar tentang Amir, Laras langsung datang ke rumah sakit. Ia membawa makanan untuk Sinta dan membantu menjaga Amir saat Sinta butuh istirahat. "Sinta, kamu harus makan dan tidur. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang akan menjaga Mas Amir?" kata Laras suatu malam sambil memegang bahu sahabatnya. Awalnya, Sinta merasa canggung dengan kehadiran Laras. Di satu sisi, ia masih menyimpan rasa cemburu, tapi di sisi lain, ia mulai melihat ketulusan Laras. Setiap gerakan dan kata-kata Laras menunjukkan bahwa ia hanya ingin membantu, tanpa ada niat untuk mengambil tempat yang bukan miliknya. Saat Laras dengan sabar membersihkan perban di tangan Amir, atau mengatur ulang bantal agar suaminya lebih nyaman, Sinta diam-diam mengamati. Ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Laras bukanlah ancaman, melainkan sahabat yang benar-benar peduli pada dirinya dan Amir. Suatu malam, ketika Amir tertidur lelap, Sinta dan Laras duduk bersama di ruang tunggu rumah sakit. Keheningan di antara mereka terasa berat, tapi Laras akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Sinta, aku tahu hubunganmu dan Mas Amir sedang tidak baik." Laras memulai dengan hati-hati. "Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku nggak pernah punya niat apa-apa terhadap Mas Amir." Sinta mengangguk pelan, menatap lantai. "Aku tahu, Laras. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku sempat merasa cemburu. Setelah semua yang Mas Amir bilang, aku merasa kamu lebih dari sekadar sahabat buat dia." Laras menarik napas panjang, berusaha menahan air matanya. "Aku menghormati kamu, Sinta. Kamu sahabatku, dan aku nggak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menyakitimu. Kalau aku harus menjauh supaya kamu dan Mas Amir bisa kembali seperti dulu, aku akan melakukannya." Kata-kata itu membuat hati Sinta tersentuh. Ia tahu Laras berkata jujur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega. "Kamu nggak perlu menjauh, Laras. Aku salah menilaimu." Mereka berdua saling berpegangan tangan, membiarkan air mata mengalir dalam keheningan. Hubungan mereka yang sempat retak kini perlahan membaik. Beberapa hari kemudian, Amir mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika ia membuka matanya dan melihat Sinta di sisinya, air mata menetes di pipinya. "Kamu nggak pernah ninggalin aku, ya?" bisiknya lemah. Sinta tersenyum kecil, meskipun matanya memerah karena kurang tidur. "Tentu saja tidak, Mas. Aku di sini untuk kamu." Amir menggenggam tangan Sinta dengan lemah. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Melihat istrinya yang tetap setia merawatnya meskipun hatinya pernah ia sakiti membuat Amir menyadari bahwa cinta sejati ada di hadapannya selama ini. Ketulusan Sinta, kehadiran Laras, dan sakit yang ia alami menjadi pelajaran besar bagi Amir. Ia tahu, ia harus membuat keputusan yang benar, dan keputusan itu adalah menjaga apa yang ia miliki, bukan mengejar apa yang ia anggap sebagai kekurangan. Amir menatap Sinta dalam-dalam. "Maafkan aku, Sin. Aku nggak akan pernah menyakitimu lagi." Di sudut ruangan, Laras yang sedang menyusun pakaian Amir tersenyum kecil. Ia merasa lega melihat pasangan itu mulai menemukan jalan mereka kembali.
Laras tahu waktunya untuk perlahan menjauh, memberikan ruang bagi sahabatnya untuk membangun kembali kebahagiaan yang sempat goyah. Momen itu menjadi awal baru bagi Amir dan Sinta, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka yang pernah hampir hancur. Waktu berjalan lambat bagi Sinta di rumah sakit. Setiap hari ia merawat Amir dengan penuh kasih, meski hatinya masih menyimpan luka yang tak terlihat. Namun, dalam keheningan malam-malam panjang, Sinta sering berpikir tentang apa yang benar-benar diinginkan suaminya. Amir masih dalam proses pemulihan, dan meskipun kondisinya perlahan membaik, Sinta menyadari bahwa sakit ini bukan hanya soal tubuh, tetapi juga hati. Sinta memutar kembali kata-kata Amir di pikirannya, tentang bagaimana Laras melengkapi sesuatu yang ia rasakan kurang. Meskipun pahit, ia mencoba memandangnya dari sudut pandang Amir. Barangkali, jika Laras benar-benar bisa memberikan kebahagiaan yang tidak mampu ia berikan, maka mungkin merelakannya adalah pilihan terbaik. Suatu malam, setelah memastikan Amir tidur nyenyak, Sinta keluar dari kamar rumah sakit dan menghubungi Laras. Suaranya bergetar saat berbicara, namun ia tetap berusaha terdengar tegar. Laras, aku ingin bicara. Bisa kita bertemu besok pagi di taman rumah sakit? Laras terkejut mendengar permintaan itu, tapi ia mengiyakan tanpa banyak bertanya. Keesokan harinya, mereka bertemu di bawah pohon rindang dekat taman rumah sakit. Wajah Sinta tampak lelah, namun ada keteguhan dalam sorot matanya. Laras, Sinta memulai dengan suara pelan, aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Aku tahu Amir pernah bilang bahwa dia ingin menikah denganmu. Dah, aku sudah memikirkannya. Laras menatap Sinta dengan bingung. Sinta, maksudmu apa? Aku ingin kamu menikah dengannya, kata Sinta, dengan suara yang bergetar namun tegas. Kalau itu bisa membuatnya bahagia, aku rela. Aku nggak mau dia terus menyimpan perasaan yang hanya akan menjadi beban. Dan kalau dia tidak bisa sembuh, aku ingin dia merasakan kebahagiaan itu, setidaknya sekali. Air mata mengalir di pipi Laras. Ia menggelengkan kepala, merasa berat mendengar kata-kata itu. Sinta, aku nggak bisa. Aku nggak pernah menginginkan ini. Kamu tahu aku menghormati kamu, dan aku nggak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menyakitimu. Sinta tersenyum tipis, meski matanya basah. Laras, ini bukan tentang aku. Ini tentang Amir. Aku sudah memutuskan, dan aku percaya kamu bisa menjaga dia. Kamu punya hati yang baik, dan aku tahu kamu gak akan pernah menggantikan posisiku sebagai istrinya. Tapi kamu bisa menjadi bagian dari hidupnya dengan cara yang berbeda. Laras tidak bisa berkata-kata. Di satu sisi, ia merasa terhormat atas kepercayaan Sinta, tetapi di sisi lain, hatinya bergejolak. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, apalagi harus menerima sesuatu yang begitu besar dari sahabatnya sendiri. Malamnya, Sinta membawa keputusan itu kepada Amir. Setelah memastikan Laras telah pulang, ia duduk di samping tempat tidur suaminya dan memegang tangannya dengan lembut. Mas, Sinta berkata pelan, aku sudah bicara dengan Laras. Amir menatapnya dengan bingung. Bicara apa, Sin? Sinta menarik napas dalam-dalam. Aku bilang padanya bahwa aku rela kalau kamu ingin menikah dengannya. Aku tahu kamu punya perasaan padanya, dan aku nggak ingin jadi penghalang kebahagiaanmu. Mata Amir membelalak. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Sinta, kamu ngomong apa? Aku nggak pernah minta kamu melakukan ini. Aku tahu, Mas. Sinta menjawab, suaranya penuh ketenangan yang dipaksakan. Tapi aku tahu apa yang ada di hati kamu. Aku cuma ingin kamu bahagia, Mas, walaupun itu berarti aku harus berbagi. Amir terdiam. Kata-kata Sinta menusuk hatinya, lebih dalam dari rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Ia tahu, Sinta benar-benar tulus dalam keputusannya, tapi justru itulah yang membuatnya merasa hancur. Sin, suara Amir pecah. Aku nggak bisa. Aku nggak akan pernah bisa menyakiti kamu seperti itu. Aku memang pernah punya rasa sama Laras, tapi dia bukan kamu. Kamu yang selalu ada buat aku. Kamu yang aku pilih dari awal, dan aku nggak akan pernah melepaskan kamu. Sinta menatap Amir, air matanya mulai jatuh. Tapi, Mas. Tidak ada tapi, Sinta. Amir memotong dengan tegas. Aku salah karena membiarkan perasaan itu tumbuh.
Tapi sekarang aku tahu, aku nggak butuh siapa-siapa lagi selain kamu. Sinta terisak, merasa lega sekaligus emosional. Di dalam hatinya, ia tahu Amir berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah mendengar keputusan Amir, Laras memutuskan untuk menjaga jarak dari pasangan itu. Ia memahami bahwa kehadirannya selama ini telah menjadi sumber konflik, meskipun tanpa disengaja. Terima kasih, Sinta, atas kepercayaanmu, katanya pada sahabatnya sebelum pergi. Tapi aku rasa, ini waktunya aku mundur. Kamu dan Amir berhak untuk bahagia tanpa ada bayanganku di antara kalian. Sinta memeluk Laras erat. Aku akan selalu menghargai apa yang sudah kamu lakukan untuk kami. Terima kasih sudah jadi sahabatku. Laras tersenyum, menahan air matanya sendiri. Ia pergi dengan hati yang berat, tapi juga dengan keyakinan bahwa ini adalah keputusan terbaik. Amir dan Sinta mulai membangun kembali hubungan mereka dari awal. Keputusan dan pengorbanan yang telah dibuat keduanya menjadi pelajaran besar dalam cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Meski bekas luka masih ada, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki lebih kuat dari semua itu. Malam itu, di ruang tengah rumah mereka, Amir dan Sinta duduk berdua. Suasana hening, hanya diiringi suara angin malam yang berhembus lembut di luar jendela. Amir akhirnya memberanikan diri untuk membuka percakapan yang selama ini mengganjal. Sinta, Amir memulai dengan nada berat, menatap istrinya yang duduk di hadapannya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sesuatu yang harus aku akui, meskipun aku tahu itu mungkin menyakitkan. Sinta menatapnya dengan tenang, tapi di matanya terlihat kelelahan yang masih tersisa dari semua yang telah mereka lalui. Katakan, Mas. Aku siap mendengarnya. Amir menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Aku ingin minta maaf, Sin. Aku pernah membiarkan perasaan yang gak seharusnya tumbuh. Aku pernah menginginkan Laras, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Matanya mulai berkaca-kaca, suaranya terdengar penuh penyesalan. Kamu adalah segalanya buat aku, tapi aku sempat lupa. Aku terpesona oleh sesuatu yang sebenarnya nggak lebih berharga dari apa yang sudah aku miliki. Aku benar-benar minta maaf, Sin. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Air mata mulai mengalir di pipi Sinta, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan kelegaan. Ia merasa akhirnya mendengar pengakuan yang selama ini ia butuhkan. Mas, Sinta berkata pelan, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu, semua orang bisa salah. Tapi aku bersyukur kamu memilih untuk kembali pada aku, pada kita. Amir meraih tangan Sinta dan menggenggamnya erat. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan mencintaimu sepenuh hati. Aku nggak akan membiarkan apapun atau siapapun merusak hubungan kita lagi. Di tempat lain, Laras memutuskan untuk benar-benar menjaga jarak dari Amir dan Sinta. Ia tahu, kehadirannya selama ini, meskipun tanpa niat buruk, telah menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga sahabatnya. Laras mengemas barang-barangnya dan memutuskan untuk pindah ke kota lain, menerima tawaran pekerjaan baru yang sudah lama ia abaikan. Sebelum pergi, ia menulis surat untuk Sinta, berisi ucapan terima kasih dan harapan terbaik untuk masa depan sahabatnya. Sinta, aku selalu menyayangimu sebagai sahabat, dan aku hanya ingin yang terbaik untukmu dan Mas Amir. Maaf jika keberadaanku pernah membuatmu terluka. Aku percaya, kalian berdua akan menemukan kebahagiaan yang layak kalian dapatkan. Sahabatmu, Lar. Saat membaca surat itu, Sinta tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa kehilangan, tapi juga tahu bahwa keputusan Laras adalah tanda cinta dan penghormatan yang tulus. Dengan Laras yang pergi, Amir dan Sinta mulai membangun kembali hubungan mereka. Hari-hari pertama tidak mudah. Mereka harus saling belajar membuka diri lagi, menghilangkan sisa-sisa rasa sakit, dan menemukan cara untuk kembali percaya sepenuhnya satu sama lain. Amir mulai lebih banyak melibatkan dirinya dalam kehidupan rumah tangga, sesuatu yang dulu sering ia abaikan. Ia membantu Sinta memasak, merawat tanaman di kebun, dan bahkan menemani istrinya berbelanja ke pasar. Hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh kini menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Sinta, di sisi lain, belajar untuk lebih jujur tentang perasaannya. Jika ada sesuatu yang mengganggunya, ia tidak lagi memendamnya sendiri. Percakapan yang lebih terbuka membuat mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah,
Saat mereka menikmati sarapan di beranda rumah, Amir menatap Sinta dan berkata, "Aku nggak pernah merasa sebahagia ini, Sin. Terima kasih sudah bertahan, meskipun aku sempat melukaimu." Sinta tersenyum hangat, matanya berbinar. "Kita sudah melewati banyak hal, Mas. Tapi aku percaya, semua itu membuat kita lebih kuat." Kini, kehidupan mereka berjalan dengan lebih harmonis. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang komitmen, pengorbanan, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Amir dan Sinta menemukan kembali cinta mereka, dan kali ini, mereka yakin tidak ada yang bisa menghancurkannya lagi. Di sudut hati Sinta, ia tetap menyimpan doa untuk Laras, berharap sahabatnya juga menemukan kebahagiaan di tempat yang baru.